Ini hari ini di-record seperti biasa ya. Jadi saya share dulu bentuk programnya. Nah, jadi nanti programnya seperti ini. Jadi ada timer mundur ya, countdown timernya. Jadi kalau diklik start, nah timernya akan mulai menghitung mundur. Ini dari 10 menit berarti ya. Bisa di pause ya. Nah, kalau di pause ini ada muncul tombol reset. Jadi kita bisa reset, mengembalikan ke awalnya ya, start gitu. Oke, kalau ini sudah sampai 00, maka nanti akan berhenti ya, berhenti di 00 dan ada tombol reset. Nah, programnya adalah seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana cara pembuatannya. Pertama-tama kita langsung aja bikin project ya. Empty activity seperti biasa. Saya share screen dulu. Nah, kita buat project empty activity ya. Next. My countdown misalnya. Projectnya. Oke. Nah, setelah itu kita tunggu dulu sampai selesai Android Studio-nya. Ya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, jadi tadi ada satu text box dan ada dua button ya. Button yang pertama itu bisa untuk start dan pause, sedangkan button yang kedua adalah untuk reset. Kita tunggu sebentar. Prosesnya. Oke, ini udah jadi ya. Nah, pertama kita layoutnya tetap pakai constraint layout ya. Jadi ini hello world-nya saya hapus dulu. Oke, ini pakai constraint layout. Kemudian kita butuh satu text view tadi. View, nah ini text view saya gedein ya. Untuk menampung angka dari si timernya. Oke, kita taruh di tengah gini. Kemudian kita set constraint widgetnya. Oke. Terus teksnya kita kosongkan dulu. View-nya, teksnya kita kosongkan. Kemudian ID-nya kita, nama dari text view ini kita ganti ya. Text view countdown. Oke, ID-nya saya ganti text view countdown. Oke. Kemudian teksnya dikosongkan. Kemudian text size-nya dibesarin biar kelihatan angkanya ya, lebih besar, misalnya 60 SP. Oke. Nah, itu. Kemudian button, ada dua ya, button. Satu. Yang pertama, ini. Kemudian set. Oke, itu ya. 40 ke text view-nya. Kemudian satu button lagi di bawah yang button pertama. Oke, ini kita set jadi kerja. Oke, gitu ya. Nah, jadi gitu. Ada dua button ya. Nah, kemudian button pertama ini ID-nya kita ganti dulu. Kita namain button start pause. Oke, ini button pertamanya. Yang kedua kita namai button reset.
Nah, kemudian kita perlu string buat button tersebut. Kita buat dulu stringnya. Jadi ada 3 string ya. 1, 2, 3. Yang pertama button start. Start. Stringnya kita buat start. Kemudian yang kedua button pause. Ini untuk menunjukkan tulisan pause nanti ya. Pause. Kemudian yang ketiga adalah button reset. Ini untuk menunjukkan tulisan reset. Kita balik ke sini. Nah, yang si button pertama ini teksnya kita ganti menjadi string button start ya. Jadi pertama kali dia akan memunculkan tulisan start ya. Kemudian button yang ini adalah button reset. Oke, gitu ya. Kemudian button reset ini visibility-nya kita oke, widgetnya saya dulu ke sebelah kirinya. Nah, si yang reset ini kita cari properties yang namanya visibility. Ini ya visibility, ini kita set menjadi invisible. Nah, jadi ketika pertama kali jalan dia nggak kelihatan buttonnya ya. Dia hanya button start. Kemudian kita ke code. Jadi ada yang perlu kita tambahkan di button button yang reset ya, yang ini. Nah, di sini kita tambahkan tools visibility ini sama dengan visible. Oke, ya nambahinnya. Oke, sekarang layoutnya udah selesai. Sekarang baru codingnya ya. Nah, untuk codingnya ini fully encoding ya, codingnya lebih banyak daripada yang kemarin. Kita ke main activity Java ya. Langkah pertama kita inisialisasi dulu beberapa variabel atau objek ya. Yang pertama timernya berapa lama gitu ya, setting awalnya. Jadi sebetulnya bisa saja kita bikin yang bisa di-set oleh user, dia mau berapa menit, berapa detik ya, tapi ini kita fixkan dulu di coding. Jadi kalau mau ganti, kita gantinya dari coding jadinya. Karena kalau pakai itu kita butuh input dari user. Nah, kita belum bahas mengenai input. Pertama, kita buat dulu nama variabel start time in mil. Ini aja. Dan kita set 6.000. 10 detik berarti 10 menit. 10 menit berarti 600.000 ya. Jadi iya 600.000 Pak kalau mili detik ya. Mili detik ini variabel untuk mili detik. Jadi 600.000 mili detik itu 10 menit ya. 1 detik itu 1000 mili detik. Nah, jadi butuh 600 mili detik. Ini kalau mau misalnya 5 menit ya ganti aja jadi 500.000 gitu ya. Kemudian si text view button itu kita deklarasikan dulu di sini. Private text view dulu. Text view kita namain aja text view countdown. Ini text view-nya. Kemudian yang kedua button button start pause ya.
start, pause. Oke, ini button ke pertama, kemudian satu lagi button M button reset. Oke, jadi itu ada satu text view dan ada dua button tadi ya. Kemudian kita deklarasikan juga timernya ya. Oke, di Android itu sudah ada countdown timer ya, namanya countdown timer. Kita namain aja ya, M countdown timer. Ini timer ya, timer bawaannya si Android Studio. Kemudian untuk ngecek status apakah sekarang timer kita running atau di pause ya, kita deklarasikan juga sebuah variabel boolean m timer running. Jadi kalau timernya sedang jalan, ininya kita m timer runningnya kita set true. Kalau lagi pause atau reset ya sebelum di start, m timer runningnya kita false kan. Itu untuk status timernya lagi on atau off gitu ya. Kemudian timer berjalannya itu kita bikin juga variabelnya time left in meals. Ini berapa lama lagi waktu tersisa gitu ya. Di awal berarti sama dengan setting awal ya, inisialisasi 6 menit. 10 menit, sorry. 10 menit. Di M time left in meals ini adalah sisa countdown ya, sisa waktu yang tersisa gitu ya. Oke, itu yang dibutuhkan. Jadi kita udah inisialisasi timernya berapa dari berapa, kemudian 3 objek, text view 2 button, kemudian kita buat sebuah timer menggunakan countdown timer, kemudian satu variabel untuk status, penyimpan status apakah timernya running atau lagi tidak running, kemudian berapa sisa timernya, berapa sisa waktunya ya. Oke, nah udah seperti itu. Nah selanjutnya di dalam OnCreate ya. Nah pertama kita konekkan dulu variabel text view button sama ya text view dan 2 button itu ke layoutnya ya. Pertama m text view countdown ini sama dengan find by view id text view countdown. Oke, ini ya. Countdown. Kemudian m button start stop start pause ya. Ini kita konekkan juga ke layoutnya. Ini button start pause. Oke. Lagi M button reset. Ini kita juga konekkan ke button reset. Nah, ini udah connect ke layoutnya ya, masing-masing itu, masing-masing objek tersebut sudah kita konekkan. Kemudian pertama si button start stop-nya, start pause-nya kita akan kerjakan dulu ya. Jadi kalau dia diklik, nah itu maka akan mulai timernya ya. M button start pause ya, titik set on click listener ya, yang set on click listener. Kemudian new dot click listener. Oke.
M button start post, set on click listener, new, set new, view dot on click listener. Oke. Ini kemudian bentar ya. Ada yang kurang. M button start, set on click listener. Sorry, tadi set bukan on click listener ya, set on click listener. New, view click on listener. Oke, dia akan buat langsung begini. Nah, itu untuk yang on click-nya. Jadi kalau seseorang mengklik, maka kita cek dulu karena button ini ada dua fungsi ya, pause dan start, itu kan ya. Jadi dia bisa di pause, bisa start. Itu tombolnya sama. Jadi kita kita cek dulu apakah timernya running. Kalau timernya running berarti fungsi dia adalah tombol pause. Tapi kalau dia tidak running berarti tombol start gitu ya. Berarti kita cek dulu if m timer running. Ya, jadi kalau timernya running gitu ya, berarti ini dia berlaku sebagai tombol pause ya. Kita pause timer. Kita bikin prosedur namanya pause timer. Merah, ya biarin aja dulu merah ya. Oke, nanti kita bikinkan, implementkan si itunya di situ. Nah, kemudian, kemudian nanti, nah ini kalau kalau timernya running berarti kalau timernya tidak running berarti kita akan start timer. Oke, jadi kalau timernya lagi running, kita jalankan pause timer. Jadi kita pause ya. Kalau timernya tidak running, berarti kita jalankan start timer. Oke, masih merah, ya. Karena kan kita belum buatkan ya pause timer ini apa, start timer ini apa ya. Nah, yang berikutnya adalah di sini button reset ya. Oke, sorry kita cek dulu. Ini ada yang kurang kah? Oke, di sini kita buat M button reset. Ini ada yang ini ada yang ketinggalan kurungnya. Ntar ya saya cek dulu. Kita ulang dulu. Ini salah ketiknya. Balik lagi ke sini. Nah ini ya on click if
di chat dulu M timer running. Nah, jadi kalau timernya running, kita pause timer. Pause timer. Oke. Kita pause timer. Else kalau ini kita start timer. Gitu ya. Nah, ini end button reset tadi ya, reset kemudian set on click listener, set M button reset dot set on click listener. Oke. New click listener. View dot on click listener ya, dan reset set on click listener, new view on click listener. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, on click-nya kita reset. Jadi reset timer. Kita reset timer. Kemudian di sini kita update. Jangan lupa kita untuk mengupdate countdown timernya. Down timer. Oke, ini prosedur juga. Nanti kita buatkan prosedurnya di bawahnya. Ini kalau sudah habis 40 menit, join lagi ya. Karena Zoom-nya ini kembali ke Zoom gratisan. Saya stop Oke, dulu. Pak. Ya, karena Zoom-nya ini yang gratisan. Jadi nanti kalau terputus, langsung join lagi. Ya, Siap. di link yang sama. Iya, Pak. Setiap 40 menit. Oke. Share screen-nya lagi dulu. Oke, ini ya. Timer. Kemudian start timer dulu ya. Kita buatkan start timer. Dulu private, void, start timer. Oke, ini sisa timer tadi ya. Tuh kan start timernya sekarang nggak merah lagi. M countdown timer. Jadi kalau start timer itu countdown timernya kita jalankan ya. New countdown timer.
eh, yes, count countdown timer. Nah, ini ya. Nah, di countdown timer ini ada beberapa parameter. Pertama, waktu sisa. Ya, jadi ini kita pakai yang itu ya, waktu sisa tadi. Kemudian 1000. Ya, intervalnya setiap 1 detik. Jadi timer ini akan countdown mulai dari M time left mils ya, setiap 1000 milidetik. Jadi setiap 1 detik ya. Jadi seperti tiknya jam gitu ya. Nah, kemudian M time mils di dalamnya kita set ini kan waktu sisa ya. Ini kita sama dengan finishnya. Kemudian jangan lupa mengupdate. Jadi setiap 1 detik countdown text. Jadi countdown text-nya kita update terus setiap 1 detik. Oke. Karena kalau enggak nanti enggak apa waktunya enggak berubah yang di text view yang kita taruh tadi ya. Jadi ini untuk update text view-nya ya. Oke. Kemudian itu kalau setiap 1 detiknya, kemudian kalau finish-nya kita matikan timernya, kita set status timernya dulu, timer running. Ini kita false-kan dulu. Jadi statusnya sekarang tidak running gitu ya. Kemudian button start-nya, button start pause itu kita set menjadi start ya, karena kan udah selesai nih. Button start pause, titik set text. Ini kita jadikan start, kembalikan ke tombol start, kemudian kita hide dulu, jadi pas timernya habis, maka tombol ini akan hilang dulu. Button start pause, kemudian titik set visibility, view titik invisibility. Besar, invisible. Jadi kita hide dulu si tombol ini. Kemudian M button reset-nya kita set visibility-nya menjadi kita munculkan ya visible. Jadi ketika finish selesai gitu ya, maka tombol start-nya kita invisible dan tombol reset-nya kita visible. Ya, gitu. Kemudian start time. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini udah selesai. Yang kemudian pause timer ya, pause timer. Kita implementkan dulu private void ini pause timer. Ini pause timer ya. Nah, untuk pause timernya, countdown timernya kita cancel. M countdown timer. Jadi kita matiin countdown timernya, si timer kita matiin. Kemudian timer runningnya kita false-kan. Kemudian M button start pause-nya kita bikin teksnya start. Jadi kalau ditekan pause, jadi tombol ini menjadi tombol start ya. Kemudian resetnya divisible ya. M button resetnya, set visibility-nya visible. Jadi kita munculkan. Jadi ketika pause bisa di reset ya. Nah itu untuk pause timer. Kemudian private void reset timer ya.
Hmm. Reset timer. Nah, si reset timer ini berarti kan ulang lagi dari awal ya, seperti kejadian di pertama kali di running ya, kalau reset ya. Jadi times meal-nya kita balikin ke setting awalnya, apa tadi namanya, start. Nah ini ya, kan variabel yang 600.000 itu ya. Kemudian kita update countdown text-nya. Di countdown text masih merah ya. Kemudian M button resetnya kita invisible kan. Ya, ini reset. Set visibility-nya menjadi invisible. Kemudian M button start post-nya kita M button post reset-nya, set visible-nya view titik visible ya, kita munculkan. Nah, itu ini sorry. Nah, ini reset timer ya. Kemudian yang masih merah adalah update countdown text. Countdown timer. Oh iya, countdown text. Ya, countdown text terakhir apa tadi namanya? Update countdown text. Update countdown text. Nah, si update countdown text ini adalah kita nampilin time left yang tersisa ya. Jadi karena dia dalam millisecond, kita jadikan menit detik dulu ya. Jadi kita buat sebuah variabel menit. Nah ini untuk berapa menit sisanya gitu ya. Dalam integer, jadi dia dibulatkan menjadi integer m nih ya, time left ya. Oke, meals dibagi dibagi 1000. Ini kan karena milidetik, kemudian dibagi lagi 60 ya. 60 ini kan 1 menit itu 60 detik ya. Ini menitnya, kemudian detik, second, ini sama seperti yang di atas, tapi sisa baginya. M times mil dibagi 1000. Bukan dibagi lagi, tapi di modulonya, modulo 60. Oke. Nah, kita buat dulu format stringnya ya. Kita kasih nama aja time left format. Biar nanti langsung gampang menampilkannya di itu. Kita format dulu. Karena kan bentuknya ada menit, detik, 2 detik gitu ya. Oke, format. Kita default ya, ini karena menampilkan jam gitu kan. Oke, kita default. Kemudian menitnya, kemudian koma detiknya. Sorry, secondnya. Menit detiknya. Sorry, sebelum menit detiknya kita bikin formatnya dulu. Formatnya dollar 2 digit digital, sebelahnya untuk detiknya sama 2 digit ya. Nah, gitu. Jadi nanti 2 digit, titik 2, 2 digit gitu ya. Nah, ini tinggal M titik countdown, titik set text, ini time ya formatted tadi. Dah, gitu aja. Oke. Update countdown timer. Ini ngetik tadi. Text. Update countdown text. Kita lihat dulu lagi ada yang error kah? Tidak ada. Tidak ada lagi, Pak.
Oke, ini udah ya. Seperti ini kita coba running. Stop dulu karena kita pindah Zoom. sini ke Nexus-nya. Oke, kita tunggu sebentar karena ini lagi running. Kita tunggu agak lama runningnya. Oke, udah muncul ya. Oke, kita coba start. Nah gitu. Jadi kalau kita start, the countdown timernya langsung aktif dan tombol ini berubah jadi pause. Dan kalau kita tekan pause tadi, kita cancel, jadi timernya berhenti. Jadi dia nggak ngupdate lagi kan, nggak ngupdate text view-nya. Kemudian tombol resetnya muncul. Ini kalau kita start lagi, jadi mulai dari pause-nya benar-benar pause ya, tidak cuma pause. Ini timernya beneran yang pause ya. Kan bisa saja kita sebetulnya kita pause tapi timernya jalan. Ini enggak, timernya kan di cancel tadi ya. Jadi kalau kita lihat pause, ini timernya sama sekali enggak jalan ya. Jadi kalau kita start, dia mulai lagi dari 33 ini gitu ya. Dan reset. Nah, ini karena 10 menit ya, kan jadi kita nggak bisa ngelihat berhentinya. Kita kurangin dulu si 600.000-nya tadi kita ganti dulu. 100.000. Ya, kita ganti dulu biar bisa ngelihat kalau misalnya berapa, 10 detik aja deh. Nah, 10 detik lamaan nggak ya? 5 detik deh. 6 detik. 6 detik ya. Oke. Coba 6 detik. Oke, saya share screen lagi dulu. Oke, belum jalan sih. Oke. Ini untuk melihat kalau timernya finish ya. Karena kan tadi kalau 10 menit kelamaan nunggunya. Ini kalau timernya finish ya. Nah, ini kan 6 detik cuman. Jadi dia akan oke, nah itu dia tombol yang di atasnya hilang, kemudian tombol resetnya muncul. Oke, gitu. Ini kejadiannya kalau nah, gitu ya. Ini harusnya 00 nih, berarti masih ada bug nih. Ini harusnya 00 ya. Nah, iya, Pak. Nah, tinggal dicari itu gimana tadi kenapa berhentinya di 01 gitu ya. Nah, kurang lebih begitu ngoding apa? Mengenai timer gitu ya. Nah, ini timernya belum di-set oleh user karena kan kita belum belajar input user ya. Bisa saja pakai text view. Si user ngetikkan berapa menit, berapa detik ya, atau bisa pakai combo misalnya. Ya, combo. Jadi menitnya orang bisa pilih dari 1 menit sampai berapa menit gitu. Kemudian detiknya berapa detik. Ntar baru start gitu ya. Kalau ini kan sudah kita coding di hardcode ya, di codingnya ini nih. Start time in mils. Jadi nanti kalau input dari user berarti kita harus terjemahkan dulu menit itu ke dalam menit dan detik yang diinput oleh user itu kita terjemahkan dulu ke dalam milidetik. Berarti kebalikan dari yang ini tadi. Kalau ini kan dari milidetik kita dapat menit sama second-nya, menit dan detiknya.
Kalau input usernya dalam bentuk menit dan detik, berarti menit dan detik itu akan men-set start time email ini. Jadi kita akan convert dulu dari sekian milidetik itu, sekian menit itu berapa milidetik dan sekian detik itu berapa milidetik dijumlahkan. Gitu kan ya? Nah, dijumlahkan. Dapatlah yang ininya. Nanti itu di ini nggak di-set di sini ya. Di sini cuman static long nama ini aja dan belakangnya belum ada atau 0 aja di-set dulu, 0. Nanti di on create ini, nah ketika usernya ngeset itu baru di-set ininya. To the next-nya lah ya. Oke. Jadi ini sekarang ditanam di sini, jadi ini fix dari sini kalau mau merubah start awalnya ya, di variabel ini. Oke, sampai di sini ada yang mau